Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi musalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya terlaksana amal-amal saleh. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali di siang hari ini kajian tauhid dari kitab Tauhid buah karya Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah taala, yang sekarang ini kita sampai kepada bab 60 berkaitan dengan mungkiri al-qadar, orang-orang yang mengingkari takdir, ya, orang-orang yang mengingkari takdir. Nah, ini penting kita kaji, kita fahami, dikarenakan takdir atau qada dan qadar itu merupakan rukun dari rukun-rukun iman yang 6, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah jelaskan dalam hadis yang sahih tentang rukun iman yang 6, ya, dan tentunya para sahabat mempelajari takdir kepada Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam secara rinci. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada pertanyaan, apa hubungan takdir dengan tauhid? Nah, ini dia. Apa hubungannya antara takdir dengan tauhid? Yakni hubungannya sangatlah erat sekali. Ya, hubungannya sangatlah erat sekali. Artinya orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tauhid, maka tentu akan beriman kepada qada dan qadar. Akan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lihat tentang tauhid ini masuk ke dalam rukun iman yang pertama. Ya, sekali lagi, bertauhid kepada Rabbul Alamin itu adalah rukun iman yang pertama, al-imanu billah. Ini bagian dari rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan beriman kepada qada dan qadar atau beriman kepada takdir, nah ini adalah rukun iman yang keenam. Jadi, ya, yang pertama atau rukun yang pertama tentang tauhid, rukun yang terakhir yang keenam dari rukun-rukun iman, nah ini berkaitan dengan masalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, tentu nanti kita akan lebih rinci membahas tentang masalah takdir ini pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Jadi untuk bab ke-6, tolong diingat, untuk bab yang ke-6 kita akan
yakni jelaskan lebih rinci untuk mungkin 2 pertemuan ke depan nanti, ya, bulan depan dan bulan depannya lagi insyaallah, itu kita masih bicara tentang masalah takdir secara rinci, ya, secara rinci insyaallah taala. Jadi untuk siang hari ini kita membahas ya takdir dari bab yang ke-60. Nah, untuk ya bulan depan dan bulan depannya lagi kita akan bicara tentang masalah takdir secara rinci, ya, secara rinci insyaallah taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kaitan bab ini dengan tauhid adalah orang-orang yang mengingkari takdir, ya, orang-orang yang mengingkari takdir, maka sudah pasti ya mengingkari rukun iman yang lain. Juga termasuk mengingkari rukun iman yang pertama, ya, mengingkari rukun iman yang pertama para jamaah. Nah, inilah tentang masalah rukun ya. Jadi kalau berkaitan dengan makna rukun, definisi rukun, yakni sesuatu yang wajib keberadaannya, yang ketiadaannya ya menjadikan suatu itu tidak sah. Contoh, ya, di antara rukun salat adalah membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah ini rukun salat. Nah, ketika seorang salat tidak baca Al-Fatihah, maka salatnya tidak sah. Ya, itu definisi rukun ya. Jadi keberadaannya wajib. Yang ketiadaannya ya menyebabkan ketidaksahan ya suatu ibadah atau suatu keyakinan begitu. Nah, begitu pula ketika seorang mengingkari takdir itu artinya dia mengingkari rukun iman ya, yang lain. Mengingkari rukun iman yang lainnya. Nah, inilah pentingnya kita memahami tentang masalah yang mendasar di antaranya rukun-rukun iman yang 6, beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, kepada hari akhirat, dan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terdapat beberapa riwayat dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi dalam bab ini, ya, dalam bab ini. Nah, ini kita akan jelaskan terlebih dahulu, yakni riwayat-riwayat yang dibawakan pada bab yang ke-60 dan mungkin nanti kita akan tambahkan ya dari pembahasan yang lainnya atau kitab lainnya tentang masalah takdir juga. Ya, tentang masalah takdir juga begitu. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita langsung kepada riwayat yang pertama dari sahabat Ibnu Umar. Ya, dari sahabat Ibnu Umar ya. Ya, ini dikatakan oleh Ibnu Umar, demi Allah yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya, di tangan Allah. Seandainya salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu dia infakkan di jalan Allah, tidak akan diterima oleh Allah sebelum ia beriman kepada qadar atau takdir, sama. Ya, jadi sebagian orang menyebutnya qadar, sebagian lagi menyebutnya takdir, tapi pada dasarnya sebenarnya qadha dan qadar itu maknanya sama. Walaupun ada sebagian ulama yang membedakan antara qadha dengan qadar, tapi pada dasarnya dia adalah hal yang sama. Jadi kalau disebut qadar atau takdir, nah, dia juga pada dasarnya. Ya, sekali lagi, demi Allah yang jiwa Ibnu Umar berada di tangan Allah, seandainya salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu diinfakkan di jalan Allah, tidak akan diterima oleh Allah sebelum ia beriman kepada qadar atau takdir. Kemudian Ibnu Umar berdalil dengan sabda Nabi. Nah, disebutkan tentang rukun iman yang 6, yaitu al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatih wa kutubih wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Bahwa iman itu adalah hendaklah Anda beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya.
Hadis ini dalam riwayat Imam Muslim. Dari hadis Muslim. Ini bisa kita jumpai dalam hadis Jibril ya, tentunya. Hadis Jibril dan juga yakni hadis yang lain yang menjelaskan hal ini, tentunya tentang yakni penyebutan 6 rukun iman. Ya, 6 rukun iman. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan jelaskan tentunya tentang makna takdir atau qada dan qadar ya, dari perbedaan pandangan sebagian ulama lah begitu. Namun singkatnya, takdir itu adalah sirrullahil maktum, rahasia Allah yang tersembunyi. Sekali lagi, takdir adalah rahasia Allah yang tersembunyi. Nah, ini perlu difahami nih. Ya, takdir adalah rahasia Allah. Jadi sudah menjadi rahasia, rahasianya Allah. Jadi hanya Allah yang tahu tentang ya takdir para makhluk, para hamba begitu. Nggak ada yang tahu, bahkan dari kalangan para malaikat, dari kalangan para nabi, nggak ada yang tahu tentang takdir yang tertulis di Lauhul Mahfuz, yang termaktub atau tertulis di Lauhul Mahfuz. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi takdir itu adalah sirullahil maktum, rahasia Allah yang tersembunyi. Ya, sudah menjadi rahasia tersembunyi lagi. Baik. Nah, ini tentang makna takdir. Ya, makna takdir. Dan takdir itu ada yang baik, ada yang buruk tentunya. Ya, ada yang baik, ada yang buruk. Maka kita selalu memohon kepada Rabbul Alamin takdir-takdir yang baik. Dan ya, memohon perlindungan kepada Allah dari takdir-takdir yang buruk. Artinya di antara usaha juga. Ini bagian dari usaha juga ya, agar kita mendapatkan takdir yang baik, terhindar dari takdir yang buruk, yaitu berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi mengatakan la yuraddu al-qadar illa du'a. Bahwa takdir tidak dapat dirubah kecuali dengan doa. Ini diantaranya. Nanti kita akan jelaskan ya, beberapa usaha-usaha manusia untuk merubah ya dikatakanlah takdirnya lah, kurang lebih begitu, menuju kepada kebaikan manusia itu sendiri. Baik, kita lihat kembali di sini kepada hadis Ibnu Umar, di mana Ibnu Umar membawakan hadis ya, al-imanu an tu'mina billahi. Iman itu adalah hendaknya engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhirat, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Nah, di sini perlu kita pahami ketika Ibnu Umar ini mengatakan seperti ini, ya, jadi beliau menegaskan, menekankan bahwa infak seorang hamba walaupun banyak ya, berupa emas sebesar gunung Uhud, maka infaknya itu nggak akan diterima. Ya, nggak akan diterima kecuali jika ia beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan tentang kewajiban seorang hamba ya, mengimani apa yang telah Allah tentukan, apa yang telah Allah takdirkan, begitu. Nah, nanti akan eh, tentunya kita jelaskan, ya, ini berkaitan dengan masalah-masalah kehidupan manusia itu. Ada yang tentunya manusia punya banyak kehendak, dan ada pula di antara sisi-sisi kehidupan manusia, manusia tidak berkehendak sama sekali. Manusia tidak berkehendak sama sekali. Ya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, jadi ucapan Ibnu Umar ini dalam rangka menolak. Dalam rangka menolak orang-orang yang di masa itu ada yang sudah ya, yakni dikatakan menolak takdir. Bayangkan ya, di akhir-akhir kehidupan para sahabat ini, ya, ada orang di negeri Irak sana, ya, menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, nanti kita akan jelaskan lebih rincinya insya Allah taala. Baik. Kemudian kita lihat di sini kembali riwayat yang kedua
Diriwayatkan bahwa Ubadah bin As-Samit, ini salah seorang sahabat Nabi ya, yang bernama Ubadah bin As-Samit, berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, sungguh kamu tidak akan merasakan nikmatnya iman sebelum kamu meyakini bahwa apa yang telah ditakdirkan ya mengenai dirimu pasti tidak akan meleset, dan apa yang telah ditakdirkan tidak mengenai dirimu pasti tidak akan menimpamu." Nah, ini dia. Jadi ya, apa yang Allah takdirkan ya kepada diri seorang hamba, ya, bahwa suatu itu tidak diberikan kepada si fulan, maka tidak akan terjadi. Ya, walaupun semua orang misalnya bersekutu semuanya ingin membunuh si fulan, namun Allah tidak menakdirkan si fulan itu terbunuh, maka tidak akan terbunuh. Walaupun semua orang sudah bersekutu untuk membunuh si fulan misalnya, ya, membunuh si fulan, ya. Atau ya kebalikannya begitu. Ya, kebalikannya ya, bahwa Allah telah menakdirkan si fulan mendapat sesuatu, gitu ya. Mendapat sesuatu, maka jika seluruh jin dan manusia bersekutu untuk ya mencegahnya, maka tidak akan bisa terjadi karena Allah telah menakdirkan suatu itu ada pada si fulan. Ya, ada pada si fulan. Nah, ini yang perlu kita fahami yang seperti ini. Ya, makanya ya berkaitan dengan masalah rizki, ada ucapan yang bagus sebenarnya bahwa rizki itu nggak akan keliru. Ya, rizki itu tidak akan keliru gitu. Kira-kira seperti itulah. Tinggal kita ya tentunya berusaha saja. Berusaha yang maksimal sesuai dengan kemampuan kita tentang mencari rizki Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti rizki itu tidak akan salah, tidak akan keliru. Nah, begitu para jamaah. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kata sahabat yang mulia Ubadah bin As-Samit? Ya, dia membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Faqalahu uktub. Faqala Rabbi madza aktub? Qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taquma sa'ah." Ya, artinya sungguhnya pertama-tama makhluk, ya, sungguhnya makhluk pertama yang diciptakan Allah adalah kolam. Nah, ini makhluk pertama yang Allah cipta adalah kolam atau pena. Lalu Allah berfirman kepadanya, tulislah, ya, tulislah olehmu. Maka pena ini mengatakan, wahai Rabbku, apa yang akan aku tulis? Kemudian Allah berfirman kepada pena ini, tulislah takdir ya seluruh makhluk sampai hari kiamat. Ya, tulislah takdir para makhluk sampai apa yang terjadi di negeri akhirat begitu. Jadi semuanya sudah dipersiapkan oleh Rabbul Alamin. Ya, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua telah apa namanya? Telah rapih ya, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak alam semesta ini dibuat oleh Allah, dicipta oleh Allah, sampai apa yang bakal terjadi nanti di negeri akhirat, Allah sudah menuliskannya. Allah sudah menakdirkannya para jamaah. Nah, kita dengarkan dulu di sini keterangan dari sahabat ini kepada anaknya. Maka sahabat Ubadah mengatakan kembali kepada anaknya, wahai anakku, aku pun telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata ala ghairi hadza falaysa minni," kata Nabi. Barang siapa meninggal tidak dalam keyakinan ini, ya, tidak meyakini takdir atau menolak takdir alias menolak takdir, maka ia tidak termasuk dari umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. eh kita lihat dari perkataan yang bagus sekali dari sahabat Ubadah bin As-Samit kepada sang anak. Ya, pertama beliau telah nyatakan kepada anaknya bahwa ya seorang tidak akan merasakan nikmatnya keimanan
sampai ia betul-betul mengimani masalah takdir. Yaitu, nah dijelaskan di sini, yaitu apa yang Allah Subhanahu wa taala, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, ya, tidak mengena seorang, maka tidak akan terjadi. Dan apa yang Allah takdirkan mengena kepada seorang, sesuatu itu mengena kepada seorang, maka tidak akan meleset. Ya, tidak akan meleset, begitu kira-kira. Nah, ini tentang, ya, yang pertama yang dinyatakan oleh sahabat Ubadah bin As-Samit seperti itu. Jadi hendaknya kita meyakini apapun yang misalnya kita dapati, baik itu kebahagiaan, suatu nikmat, atau kesedihan, ya, suatu musibah misalnya, maka itu semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan kita merasa, oh kalau nikmat itu takdir. Nah, kalau kita merasa, oh kalau nikmat itu takdir gitu ya. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau kebalikannya, misalnya kalau kita mendapat nikmat, kita merasa oh itu karena kepintaran kita. Nah, ini kufur, apa ini sombong ini. Ya, ucapan yang kufur dan menunjukkan kesombongan. Jelas ya, semua adalah ini ketentuan Rabbul Alamin, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita mengira bahwa musibah saja yang datang dari Allah, bukan. Apapun ya yang kita peroleh dari hasil usaha kita, atau dari musibah yang menimpa diri kita, maka itu semua tidak keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pasti memiliki hikmah ya di balik itu semua. Di balik itu semua. Makanya apapun yang menimpa diri kita, baik dan buruknya, maka bisa kita sikapi dengan sikap yang benar. Apa itu? Lihatlah petunjuk Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita dapat bersikap dengan sikap yang benar saat kita mengarungi kehidupan ini. Apa itu? Nabi mengatakan dalam hadis yang mulia, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dzak illa lil mu'min in asabathu sarra syakar fakana khairun lah wa in asabathu dharra sabar fakana khairun lah, kata Nabi. Artinya sungguh mengagumkan. Nah, ini Nabi sudah mulai dengan, ya, yakni ucapannya ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan urusan orang beriman, karena semua urusannya menjadi bagus, menjadi baik bagi dirinya, dan tidak ada yang demikian kecuali hanya pada orang beriman saja. Lihat, hanya pada orang beriman saja, kata Nabi. Yang pertama, jika ia diberikan kebaikan atau hal-hal yang menyenangkan, yang membahagiakan, lalu dia bersyukur, nah, sikapnya bersyukur, itulah yang terbaik bagi dirinya. Ingat, itu yang terbaik bagi dirinya. Dan kebalikannya, jika ia diberikan suatu hal yang menyedihkan, ya, yang menimpa dirinya dari musibah misalnya, lalu dia bersikap sabar, itulah yang terbaik bagi dirinya. Jadi inilah dua hal yang perlu dan selalu kita ingatkan kepada semuanya, kepada diri saya pribadi dan seluruh jamaah yang hadir, untuk, ya, dapat mensikapi semua apa yang kita jumpai dalam kehidupan kita, apakah hal-hal yang membahagiakan, hal-hal yang menyenangkan, maka jelas disikapi dengan syukur. Dan kebalikannya, hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang tidak menyenangkan, yang tidak membahagiakan, maka kita sikapi dengan sikap sabar dalam hal ini. Baik, inilah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua keadaan manusia. Pasti manusia itu mengalami salah satu dari dua keadaan ini. Apakah keadaan yang menyenangkan, membahagiakan, atau keadaan yang menyedihkan, ya, menyedihkan. Maka dua sikap ini harus dimiliki oleh kita, harus kita sikapi dengan sikap yang baik dan benar, yaitu sikap syukur dan sikap sabar.
Ya, sikap syukur dan sikap sabar. Nah, ini adalah petunjuk dari Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua untuk dapat mengarungi kehidupan ini dengan baik dan benar, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengarkanlah ucapan dari khalifah yang mulia Umar bin Abdul Aziz di masanya dahulu. Ini seorang khalifah namun Masya Allah akidahnya. Ya, akidahnya luar biasa. Beliau mengatakan, apapun yang saya jumpai dari balik pintu rumah saya ini, apakah kabar baik atau kabar buruk, kabar yang menyenangkan atau menyedihkan, maka semuanya itu sama saja bagi diriku. Sama saja bagi diriku, tidak ada bedanya. Nah, lihat ini ungkapan yang bagus sekali dari khalifah yang mulia Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Ini gambaran tentang akidah beliau yang bagus sekali ya. Tentunya tentang berkaitan dengan masalah qada dan qadar atau masalah takdir. Begitu. Kemudian yang berikutnya lagi dari perkataan Ubadah di sini, beliau membawakan hadis Nabi yang mulia tentang makhluk pertama yang Allah cipta yaitu pena, pulpen, ya kolam. Ya pena di sini pena yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dia dapat berbicara, dapat menulis apa yang Allah kehendaki, kan begitu? Dan tentunya kita pun tidak mengetahui bagaimana bentuknya, bagaimana warnanya, bagaimana yang lainnya, Allah yang mengetahui. Hanya Allah yang mengetahui. Dan penciptaan ya atau penulisan takdir ini terjadi 50.000 tahun sebelum Allah mencipta langit dan bumi. Bisa para jamaah bayangkan, ya penulisan takdir seluruh para makhluk itu terjadi 50.000 tahun sebelum Allah mencipta langit dan bumi. Ya, betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala, betapa sempurnanya Rabbul Alamin, dan Allah Subhanahu wa taala tentu maha kuasa ya untuk berbuat apa saja apa yang Allah kehendaki. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak akan ditanya apa yang Allah perbuat, namun manusialah yang akan ditanya apa yang manusia lakukan dalam hidupnya. Nah, begitu. Ya, jadi sekali lagi, ya, makhluk pertama yang Allah cipta adalah pena, lalu Allah perintahkan kepada pena untuk menulis, ya. Uktub, tulislah olehmu. Maka pena bertanya dulu kepada Rabbul Alamin, ya Rabb, mal aktub? Wahai Rabb, apa yang aku tulis? Apa yang akan aku tulis? Jawab Allah Subhanahu wa taala, uktub maqadira kulli syai'in hatta taquma sa'ah. Tulislah olehmu takdir seluruh para makhluk sampai ya hari kiamat, sampai ditegakkan kiamat. Jadi inilah berkaitan dengan yang keterangan dari sahabat Ubadah, yang penting bagi kita adalah bahwa semuanya apa yang dulu telah terjadi, apa yang sekarang terjadi, apa yang nanti bakal terjadi, sampai apa yang bakal terjadi nanti di hari akhirat, semua telah ditakdirkan, semua telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang lain, Allah telah menuliskan tempat kita di mana di akhirat. Apakah tempat kita di surga atau di neraka, Allah sudah takdirkan. Allah sudah takdirkan, Allah sudah tuliskan semuanya itu. Tempat-tempat ya keberadaan ya para hamba nanti di akhirat, apakah di surga atau neraka, Allah sudah takdirkan itu semua. Nah, ini nanti kita akan ya perjelaslah insya Allah biar tidak membingungkan ya sebagian orang tentang masalah ini. Dan juga tambahan dari sahabat Ubadah kepada anaknya tadi dalam riwayat ini, ya, beliau membawakan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Man mata ala ghairi hadza falaysa minni." Barang siapa meninggal dunia namun tidak beriman kepada takdir, maka ia bukanlah bagian dari golonganku, dari umatku, bukan termasuk umatku. Artinya betul-betul ya Nabi menegaskan bahwa yang seperti ini sangatlah penting sekali untuk diimani, tidak boleh diingkari.
Ya, tidak boleh diingkari masalah takdir ini. Ya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bisa kita lihat ya, sebagian orang ucapan-ucapannya menyelisihi takdir sebenarnya, atau tidak sesuai ya dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ya seorang berkata begini, "Kenapa sih ya saya yang diberi musibah? Kenapa saya yang mendapat musibah? Sedangkan saya ini tergolong rajin sholat, rajin ibadah-ibadah yang lain. Kenapa bukan si fulan itu yang nggak sholat, nggak siam, nggak melakukan ibadah-ibadah yang lain? Kenapa bukan dia? Kenapa kenapa bukan dia yang mendapatkan ya ini berbagai musibah kan begitu. Nah, ini keliru ini. Ya, ini ucapan yang pada dasarnya tidak ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka pada dasarnya orang yang bertauhid kepada Allah meyakini bahwa apapun yang menimpa dirinya itu takdir Allah, nggak akan keliru. Kemudian yang kedua, yakni dia fahami bahwa apa yang menimpa dirinya dapat menghapus dosa-dosanya dan meningkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau ya, orang beriman seperti itu punya pandangan. Jadi dia berhusnudzon, berbaik sangka kepada Rabbul Alamin, ya sampai akhirnya dengan musibah-musibah yang menimpa si fulan ini, akhirnya si fulan sebelum wafatnya dinyatakan sudah tidak memiliki ya dosa lagi karena telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang menimpa dirinya dan diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat kedudukannya oleh Rabbul Alamin. Maka inilah di antara hikmah mengapa seorang hamba itu diuji, dicoba atau diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sekali lagi dalam rangka menghapus dosa-dosanya, meningkatkan derajatnya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ia seolah-olah berjalan di muka bumi tidak memiliki dosa. Ya, tidak memiliki apa? Dosa dan tinggi tingkatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita sebut lagi riwayat yang berikutnya ya. Dalam satu riwayat Imam Ahmad disebutkan, "Inna awwala ma khalaqallahu ta'ala al-qalam faqala uktub fajara fi tilka as-sa'a bima huwa ka'in ila yaumil qiyamah." Ya artinya sungguhnya pertama-tama atau makhluk pertama yang diciptakan Allah Ta'ala adalah pena atau kolam atau pulpen. Lalu Allah berfirman kepadanya, tulislah. Maka tulislah, ditulislah pada saat itu apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat. Nah ini tentang ya riwayat yang menyempurnakan riwayat sebelumnya. Dan juga dibawakan lagi riwayat di bawahnya bahwa Rasulullah SAW mengatakan, "Faman lam yu'min bil qadri khairi wa syarri ahraqahu Allahu binnar." Maka barang siapa yang tidak beriman kepada takdir baik dan buruknya, maka Allah akan membakarnya dengan api neraka. Allah akan bakar dia dengan api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu salamata wal afiyah. Baik. Kemudian yang berikutnya lagi diriwayatkan dalam Musnad dan Sunan ya. Yakni Musnad ya Imam Ahmad dan Sunan Abu Daud dan Ibnu Majah dari Ibnu Ad-Dailami, ia menuturkan, aku datang kepada Ubay bin Ka'ab. Ya, ini sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab dan kukatakan kepadanya, ada suatu keraguan dalam diriku tentang masalah qadar, masalah takdir. Maka tuturkanlah kepada suatu hadis dengan harapan semoga Allah menghilangkan keraguan itu dari hatiku. Maka ia berkata, "Lau anfaqta mithla Uhudin zahaban, ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadari. Wa ta'lam anna ma asabaka lam yakun liukhti'ak, wa ma akhtaka lam yakun liusibak, walau mutta ala ghairi hadza lakunta min ahlin nar." Ya. Ya artinya seandainya kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud
Allah tidak akan menerimanya darimu sehingga kamu beriman kepada takdir dan kamu meyakini bahwa apa yang telah ditakdirkan mengenai dirimu pasti tidak akan meleset, dan apa yang telah ditakdirkan tidak mengenai dirimu pasti tidak akan menimpamu. Sedang kalau kamu mati tidak dalam keyakinan ini, pasti kamu akan menjadi penghuni neraka. Nah, ini lagi-lagi ditegaskan di sini oleh sahabat yang mulia tentang sekali lagi kewajiban beriman kepada takdir dan hukuman berat keras bagi orang yang menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata Ibnu Ad-Dailami selanjutnya, lalu aku pun mendatangi Abdullah bin Mas'ud, ini sahabat yang mulia. Kemudian Hudzaifah bin Al-Yaman, ini sahabat yang mulia juga. Kemudian Zaid bin Thabit, sahabat yang mulia. Seluruhnya menuturkan kepadaku hadis tersebut seperti tersebut dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini berkaitan dengan ya hadis-hadis tentang masalah takdir ini. Hadisnya banyak dan telah kita fahami bahwa kewajiban orang yang beriman adalah mengimani semua rukun-rukun iman yang 6. Ya, di antaranya beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kehidupan seorang mukmin akan nikmat jika ia mengimani ya takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baca kandungan bab ini. Ada kurang lebih 9 kandungan dari bab ini. Yang pertama, keterangan tentang kewajiban beriman kepada takdir. Ini pertama. Yang kedua, keterangan tentang cara beriman kepadanya. Tentu ya kita mengimani sepenuhnya apa yang Allah takdirkan kepada kita terjadi pasti terjadi. Dan apa yang Allah tidak takdirkan untuk tidak terjadi maka tidak akan terjadi suatu itu. Begitu. Kemudian yang ketiga, amal seorang menjadi sia-sia bila ia tidak beriman kepada takdir. Ini imannya sia-sia, amalnya sia-sia. Begitu ya. Yang keempat, disebutkan bahwa seorang tidak akan merasakan nikmatnya iman hingga ia beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, diberitahukan dalam hadis bahwa makhluk pertama yang Allah cipta adalah qalam, ini pena. Ya. Ini kita imani saja, artinya ini perkara gaib. Kita tidak mengetahui tentang kolam itu bagaimananya. Ya, bentuknya bagaimana, warnanya apa, sebesar apa dan sebagainya kita nggak tahu. Yang keenam, bahwa kolam atau pena dengan perintah Allah menulis segala takdir pada saat itu sampai hari kiamat. Ya, sampai hari ini apa yang bakal terjadi sampai nanti di negeri akhirat semua sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rinci, betul-betul rinci ini. Penulisan yang Masya Allah. Yang ketujuh, Rasulullah SAW menyatakan berlepas diri dari orang yang tidak beriman kepada takdir. Jadi Nabi berlepas diri. Ya, Nabi berlepas diri dari siapapun yang menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa mengingkari takdir merupakan dosa besar. Ya, merupakan dosa besar. Yang kedelapan, tradisi para salaf dalam menghilangkan keraguan yaitu dengan bertanya kepada ulama. Nah, ini ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya jika tidak mengetahui. Atau Nabi mengatakan innama syifa'ul su'al. Hanya saja obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Ini bertanya kepada ahlinya begitu. Kemudian yang kesembilan, dan para ulama memberikan jawaban yang dapat menghilangkan keraguannya tersebut dengan hanya menuturkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah berkaitan dengan masalah ya takdir ini. Dan sekali lagi tidak boleh seorang menolak ya, takdir Allah Subhanahu wa taala, mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih mendalam ya, silakan jika ada pertanyaan-pertanyaan dari para jamaah. Dan ini pembahasan yang menarik ya saya katakan karena berkaitan dengan rukun iman yang terakhir yang keenam, yaitu beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari para jamaah, moderator atau pembawa acara bisa memimpin soal jawab
dari bab yang ke-60 yang kita kaji di siang hari ini. Silakan. Saya Ustaz, jazakallah khair untuk materinya Ustaz. Baik kakak-kakak semuanya, jika kalau ada yang mau ditanyakan atau mau ada yang sebentar Ustaz. Sudah ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Nah, sebelumnya mohon maaf untuk pertanyaan ini. Beberapa bulan yang lalu, seorang mahasiswa meninggal karena kecelakaan tunggal di tol Jakarta Bandung, menabrak pembatas jalan tol. Setelah kejadian diketahui bahwa sebelum berangkat sebetulnya ibunya sudah melarang pergi karena beliau rahimahullah baru pulang dari Cina. Apakah jika seandainya beliau menuruti ibunya untuk tidak berangkat, kecelakaan tersebut tidak akan terjadi karena kita berpindah dari takdir satu ke takdir yang lain. Jazakallah khair, Ustaz. Ya, Mohon penjelasannya, ya Ustaz. begini. Pertama, jelas karena ini sudah terjadi, maka ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, udah pasti takdir Allah. Ini pertama. Yang kedua, dalam masalah musibah tidak boleh kita berandai-andai. Andai kata dia mengikuti ucapan ibundanya, maka tidak terjadi peristiwa itu. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena ini masalah musibah. Kita nggak tahu apa yang bakal terjadi dari musibah. Kita nggak tahu, kan begitu. Iya kan? Nah, jadi tidak boleh kita berandai-andai dalam masalah musibah ya. Ingat dalam masalah musibah dan itu telah terjadi. Telah terjadi ya. Coba dia misalnya andaikan ya atau andai kata dia ikuti ucapan ibunya, ini tidak dibenarkan seperti ini. Maka yang benar adalah ucapkan saja qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah telah menakdirkan dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Begitu. Itu ucapan yang benar. Itu ucapan yang benar. Ya, artinya kalau kita beriman kepada takdir Allah, ya itulah ucapan yang sahih. Yang harus kita ucapkan, bukan andaikan, andai kata, seandainya. Ini nggak boleh, karena itu sudah kita lewati. Bab tentang ya ucapan andai kata. Ya kan, seandainya. Dalam masalah musibah tentunya ya. Dalam masalah musibah begitu. Jadi, nah ini yang perlu kita sadari ya, seperti ini. Kemudian tentu pasti di balik itu ada hikmah. Di balik itu ada hikmah. Apakah hikmah itu kita ketahui atau tidak kita ketahui? Kalau kita ketahui, alhamdulillah. Tapi kalau tidak atau belum tahu, jangan nggak perlu kita mencari-carinya. Jangan nggak perlu kita mencari-cari apa hikmah di balik itu kan begitu. Intinya bahwa itu semua telah terjadi. Allah telah menakdirkan musibah itu terjadi pula, ya. Maka ya sudah diterima, ikhlas. Ya, apa yang menimpa si ibu tadi, anaknya kecelakaan dan qadar Allah sampai wafat begitu, maka diterima dengan ikhlas ya apa yang telah Allah kehendaki. Makanya ucapannya adalah qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Kemudian dia berdoa, Allahumma ajurni fi musibati ya waqluf li khairam minha. Ya, artinya ya Allah berilah aku ganjaran atas musibah yang menimpa diriku. Begitu dia berdoa, dia minta pahala dari Allah, minta ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang menimpa dirinya. Karena pada dasarnya semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan yang lain. Ustaz, Atau ada sudah pertanyaan boleh? ada pertanyaan lagi, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Apa perbedaan dari qada dan qadar, Ustaz? Supron. Ya, tadi sudah dikatakan bahwa sebagian ulama tidak membedakan sama sekali qada dan qadar sama, yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tapi sebagian lagi ada yang berusaha untuk membedakan qada dengan qadar. Kalau qada itu ketentuan Allah, takdir itu apa yang Allah ciptakan. Ya, jadi ketentuannya qada, qadarnya kejadiannya. Begitu. Ada juga yang mengatakan kebalikan.
Ya kebalikannya, yakni qadar itu adalah ketentuannya, qada itu yakni kejadiannya begitu. Kira-kira seperti itu. Yang penting ya kita nggak perlu mendalam-dalam seperti ini. Kita tahu bahwa qada dan qadar ya paling tidak maknanya mirip atau maknanya sama, yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang Allah rahasiakan. Gitu. Afwan Ustaz, Baik. berarti kode dan kita pelajarin dari dulu tuh kode dan kodar itu mengenai satu kode itu mengenai adanya takdir baik dan yang satunya lagi takdir buruk Ustaz. Berarti itu salah ya Ustaz? Oh, bukan seperti itu. Gimana Ustaz? Qada dan qadar itu artinya ketentuan Rabbul Alamin. Ya, Oh, baik dan buruknya memang dilihat dari sisi mata manusia. Dari sisi mata manusia itu memang ada takdir baik, ada takdir buruk. Kalau takdir itu dikaitkan dengan Allahnya, maka semuanya bagus, semuanya baik, nggak ada yang nggak baik. Gitu ya. baik, baik. Jadi kalau takdir dilihat dari kacamata manusia, ada yang baik menurut manusia, ada yang buruk baginya, kan begitu. Tapi kalau takdir itu dikaitkan dengan kehendaknya Allah, apa yang Allah kehendaki, maka semua takdir itu baik, tidak ada yang buruk. Gitu. Saya Ustaz. Berarti kami, Contoh. nah, Ya, contoh misalnya gini, yakni contoh takdir baik dan buruk menurut kacamata manusia, gitu ya. Misalnya ketika si pelajar, anak pelajar nih, ya, si A lulus ujian, si B gagal, gitu kan? Maka menurut manusia, kacamata manusia, si A mendapat takdir baik, si B mendapat takdir kode, buruk, kan gitu, ya kan? Ustaz. Tapi kalau itu dikaitkan dengan Allahnya, Allah yang berkehendak bahwa si A lulus, si B tidak lulus, maka kalau yang berkaitan dengan kehendak Allahnya, semua kehendak Allah itu baik semua. Gitu. Semua kehendak Allah itu baik seluruhnya, tidak ada yang tidak baik. Karena apapun yang dialamatkan kepada Rabbul Alamin, semuanya bagus. Ya, semuanya menjadi baik. Ya, jadi bisa kita rinci ya, takdir dari sudut pandang manusia, kemudian takdir dari sudut atau ya dari sudut perbuatan Allah Subhanahu wa taala atau kehendaknya Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Jadi contohnya lagi. Ya, Allah berkehendak dan Allah menakdirkan mencipta iblis. Mencipta iblis. Ya, tentu kalau menurut sisi sudut pandang manusia, iblis itu konotasinya baik atau buruk? Buruk Ustaz. Ya, tentu buruk. Iblis itu konotasinya buruk. Ya, nggak ada baik-baiknya iblis itu kan begitu. Ya kan? Tapi kalau dikaitkan dengan kehendak Allah ingin mencipta iblis, Allah mencipta iblis, maka itu adalah baik. Ya, karena yang dikehendaki Allah itu adalah hikmah dari penciptaan iblis, bukan iblisnya. Gitu. Bukan iblisnya. Contohnya lagi, ya, di dunia ini kan banyak bakteri, banyak virus. Katakanlah yang buruk lah ya. Virus yang buruk gitu ya, virus-virus gitu ya. Yang menyebabkan manusia sakit A, B, C, D gitu. Nah, ini kan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Jadi kalau dari sudut pandang manusia, ya virus-virus itu buruk gitu begitu. Tapi Allah berkehendak menciptakan virus yang tentunya ada hikmah di balik itu. Ada hikmah di balik itu. Nah, itulah yang Allah kehendaki. Hikmah baik, ya. Hikmah baik di balik virus itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, misal dengan dicipta nyamuk saja, misal dicipta nyamuk, ya kan kita nggak suka dengan nyamuk, ya kan? Kitanya nggak suka dengan nyamuk. Tapi apa yang terjadi di balik adanya nyamuk? Di balik adanya nyamuk, ribuan orang bisa bekerja di pabrik obat nyamuk. Iya kan?
Itu Nah, hikmahnya, lihat hikmahnya. Ya, di balik itu ya ribuan orang bisa bekerja di pabrik obat nyamuk, kan begitu. Ya kan? Nah, obat nyamuk sendiri kan macam-macam. Ada yang semprot, ada yang begini, ada yang begitu. Jadi sekian banyak pabrik berdiri kan? Sekian banyak pabrik berlomba-lomba tuh. Gitu kira-kira seperti itu. Itu yang bisa kita lihat langsung, yakni dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa apa yang Allah takdirkan pasti bagus, ya, pasti baik. Tapi dari sisi sudut pandang manusia, memang ada yang baik, ada yang buruk, ya, menurut manusianya, begitu. Baik, silakan. saya Ustaz, sudah ada 4 pertanyaan lagi nih Ustaz. Saya akan bacakan satu persatu nih Ustaz. Afan, Ustaz, izin bertanya, kalau takdir kita sudah ditentukan, apa perlu kita berhati-hati Ustaz? Mohon arahannya Ustaz. Nah, di sini perlunya kita di antaranya belajar ilmu tauhid agar kita lebih paham, lebih mendalam, mempelajari juga tentang takdir agar lebih mengerti dan tidak suudzon kepada Allah, buruk sangka kepada Rabbul Alamin. Lalu di antaranya kita baca zikir pagi dan sore. Apa gunanya tuh zikir pagi dan sore? Agar kita mendapat takdir yang baik, terhindar dari takdir yang buruk. Kan begitu? Itu di antara hikmahnya kita baca zikir pagi sore, agar kita mendapat takdir baik, terhindar dari takdir buruk. Makanya kita selalu berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan dunia akhirat, terhindar dari takdir-takdir yang buruk. Nah, kira-kira seperti itu para jamaah. Ya, jadi sekali lagi, ya, yakni agama ini mengajarkan segala sesuatunya. Agama ini mengajarkan segala sesuatunya, ya, agar kita ya menjadi baiklah dalam kehidupan kita. Ya, contohnya lagi tadi kan sudah saya katakan, di antara usaha manusia itu di antaranya doa agar dia mendapatkan takdir baiknya, gitu kan? Kemudian apalagi usaha-usaha manusia, ikhtiarnya Allah berfirman dalam ayat yang mulia, "Innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim hatta yughayyiru." Nah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubahnya. Contoh yang gampang. Ya kalau mau lulus ujian ya belajar. Jangan apa namanya wirawiri nggak belajar. Ya kalau gagal ujian ya siapa yang salah, ya kan? Itu contoh. Ya contoh. Atau misalnya juga kalau ingin sehat, ya makan tentunya yang sehat-sehat. Dan begitu seterusnya kan begitu. Ini usaha. Ini bagian dari usaha, ya kan gitu ya. Maka kita lihat, masya Allah. Jadi bisa kita melihat kepada usaha-usaha orang yang tepat sesuai dengan sunnatullah. Ya sesuai dengan apa? Sunnatullah kan Salam. begitu. Ya Allah ciptakan fisik kita ini alami semuanya. Maka sudah pasti tubuh kita ini perlu yang alami-alami. Nah yang tidak alami, nah ini yang akan ditolak oleh tubuh kita kan? Atau tubuh kita pun akan merasa sakit kalau masuk ke dalam tubuh kita ini hal-hal yang aneh-aneh. Makanan-makanan yang aneh-aneh, minuman yang aneh-aneh. Pasti tubuh kita yang merasakan sakit, ya kan begitu. Nah, jadi ini hal yang wajar ya. Hal yang wajar sekali begitu. Ya. Contoh-contoh misal misalnya puasa Ramadan. Puasa itu sehat atau tidak? Nah, tentu semua Sehat Ustaz. sepakat. Semua sepakat. Ya, puasa itu pasti sehat, ya kan? Puasa itu sehat tuh pasti. Pasti. Semua ahli medis pun menyetujui tentang puasa itu sehat, udah jelas. Tapi kenapa? Pertanyaan, kenapa di bulan Ramadan justru sebagian umat Islam itu puasa tapi sakit? Puasa tapi kok sakit gitu loh. Ini kan hal yang aneh. Ya hal yang aneh. Oh, ternyata ini nih, ya.
yakni makannya nggak beres, minumnya nggak beres, gitu kan? Ternyata kok bulan puasa yang mestinya puasa itu menyehatkan, ternyata kok ada di antara umat ini yang justru sakit. Nah itu dia, ya ketika diteliti baru kita tahu, baru kita menyadari bahwa makannya nggak beres, minumnya nggak beres, nggak dijaga itu semua, gitu ya. Semua yang dijual orang di pinggir jalan mau dibeli, mau disantap semuanya. Nah, ini sakit kan tibanya. Seperti ini contoh ini. Jadi eh, ada keseimbangan tentunya ya dalam kehidupan kita ini mesti begitu dari apa yang Allah nyatakan dalam Al-Qur'an dengan praktek hidup kita sehari-hari kan gitu. Sehingga Allah nyatakan apa? Yakni kulu wasyrab kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah namun jangan berlebihan. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan, kan gitu. Ya kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, silakan. Apalagi ini ya Ustadz, banyak yang makan beton, makan aspal, makan kabel, korupsi. Apa tuh, Ustadz? Ini ada pertanyaan lagi Ustadz. Ustadz, berapa lama seseorang boleh sedih ketika sedang ditimpa musibah Ustadz? Musibah kematian Berdosakah? ya. Di sini tidak disampaikan Ustadz. Iya, musibah Eh, kematian itu 3 hari. Itu tiga 3 hari, nggak hari. boleh lebih dari 3 hari. Ya, maka hendaknya kita pahami yang seperti ini. Agama membolehkan kita berduka cita 3 hari dan tidak lebih dari itu. Tidak boleh lebih dari itu, ya. Dan tentunya tidak boleh pula seorang melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan kesedihan. Yang dapat menimbulkan apa? Kesedihan. Ya, seperti yang Sedih. dilakukan oleh sebagian orang kumpul-kumpul di rumah duka sekian hari. Nah ini kan sebenarnya tajdid al-huzn, memperbaharui kesedihan yang seperti ini tidak dibenarkan. Baik, silakan yang lain. Dan ini ada pertanyaan lanjutan Ustadz, berdasarkan kalau kita mengeluh kepada Allah saja ketika kita merasa berat dengan ujian tersebut Ustadz. Bagaimana tolong diulangi? Berdosakah kalau kita mengeluh kepada Allah saja karena kita merasa berat dengan ujian yang Allah berikan itu Ustadz. Oh, mengeluh kepada Rabbul Alamin. Ya bagus Nah, memang mengeluhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluh kesah kita itu selalu semuanya kepada Rabbul Alamin. Keluh kesah kita itu kepada Allah bukan kepada manusia. Begitu ya. Ini yang tepat, ini yang benar. Kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika seorang misalnya tertimpa sakit yang dia rasa sangat-sangat berat, maka dia boleh berdoa begini, ya Allah, ya berilah aku kehidupan seandainya kehidupan itu lebih baik bagi diriku, dan wafatkanlah diriku seandainya wafat itu lebih baik bagi diriku. Nah, boleh berdoa seperti ini, boleh kalau memang dia merasa bahwa ujiannya ini atau sakitnya ini sangat-sangat berat sekali. Boleh saja seperti itu, boleh. Ya, saya silakan. Ustadz. Ustadz, untuk doa apa nih Kak Dewi, saya kurang paham nih maksudnya gimana. Terus kemudian ada lanjutan, ini apa yang dimaksud dengan hadis ahad Ustadz? Hadis Ahad, hadis ahad itu adalah hadis yang hanya satu sahabat riwayatnya. meriwayatkan. Satu sahabat saja yang meriwayatkan, nggak lebih dari itu. Tapi sebenarnya ulama tidak membedakan mana hadis yang seperti itu, mana yang mutawatir. Mutawatir itu artinya sahabat Oh, iya. banyak meriwayatkan. Selama itu datang sahih dari Nabi, diterima. Diterima, tidak ada masalah. Saya Ustadz, ada pertanyaan lagi nih. Afwan Ustadz, izin bertanya, apakah ada doa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghindari qadar Ustadz? Untuk menghindari Untuk takdir yang buruk menghindari Ustadz. qadar, Takdir yang buruk maksudnya Ustadz. Yang kami pahamin kan dari dulu
qadar itu takdir buruk, qada itu takdir baik gitu Ustaz. Tadi kan antum udah sampaikan bahwa itu tidak ada kaitannya Ustaz. Nggak ada kaitannya. Iya, nggak ada Nah, kaitannya. Jadi sekali lagi, boleh saja seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan takdir-takdir yang baik, ya, terhindar dari takdir yang buruk. Takdir baik, ya, mendapatkan takdir baik dan terhindar dari takdir buruk. Jadi bukan sebagian orang memahami takdir adalah yang baik, qada yang buruk atau kebalikan. Nggak ada kaitannya itu. Qada dan qadar maknanya sama, yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Allah rahasiakan. Itu qada dan qadar. Jadi jangan apa namanya ya, dipilah-pilah atau dipisah-pisah. Yang qada konotasinya adalah baik, yang qadar konotasinya buruk. Enggak ada seperti itu. Enggak ada itu. Ya, artinya ini keliru ini. Ini keliru. Jadi takdir atau kodok atau qadar gitu ya, ada yang baik, ada yang buruk. Begitu. Ya. Ustaz, apakah ada doa yang dicontohkan oleh Rasulullah Ustaz untuk menghindari terhadap takdir buruk ini Ustaz? Tadi sudah saya katakan zikir pagi sore. Zikir pagi Ustaz. Zikir pagi sore yang dibaca itu adalah dalam rangka kita mendapatkan takdir baik, terhindar dari takdir buruk. Nah, begitu. Ya, dari takdir baik, terhindar dari takdir buruk. Nah, jadi doa-doa kita itu, semua doa-doa. Zikir pagi, sore, doa-doa yang kita baca, ya. Contoh yang gampang. Ketika kita masuk kamar mandi, apa doanya? Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya kan gitu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan. Ini agar terhindar dari apa? Keburukan. Keburukan dari takdir buruk atau keburukan begitu. Nah, kira-kira begitu. Jadi sekali lagi, semua doa-doa yang kita baca, imma ya di dalamnya mengandung permintaan takdir baik atau di dalamnya mengandung ya perlindungan, permohonan terhindar dari takdir buruk. Begitu. Baik, silakan yang lain. Ada lagi pertanyaan? Itu dari Pak Leo itu. Ada. Nah, Ustaz. Nih anak-anak belajar mengenai takdir azila nih Ustaz. Mengenai takdir yang muqayyad, yang tidak dirubah. Kemudian ini. Jadinya kita memahami ini nih. Apakah doa bisa merubah takdir, Ustaz? Iya, tadi ini sudah saya dari katakan. Paleo. Itu sudah dijelaskan bahwa di antara yang dapat merubah takdir itu adalah doa. Nabi bersabda, la yuraddu al-qadar illa doa. Takdir tidak dapat dirubah kecuali dengan doa, itu diantaranya. Dengan doa. Ya, dan juga usaha-usaha yang lain. Baik. Kakak-kakak semuanya, apa ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan jamaah, silakan. Ini masalah takdir masih kita kaji lagi nanti 2 bulan ke depan ya. Jadi insya Allah kita ambil pembahasan masalah takdir bulan Desember dan juga bulan Januari insya Allah. Ini karena pembahasan yang menarik, pembahasan yang istilahnya banyak orang tergelincir dari memahami takdir karena dengan pemahaman yang tidak benar gitu ya. Atau ada juga orang yang sudah antipati deh, nggak mau bicara masalah takdir, takut salah. Ini juga keliru. Ini juga keliru, ya. Jadi antara dua sisi yang keliru, ya. Sisi yang pertama, orang sudah antipati berbicara masalah takdir, takut salah, dengan orang yang berdalam-dalam bicara tentang masalah takdir dengan akalnya. Nah, ini keliru juga. Ini juga keliru nih. Ya, jadi memang kita akan jelaskan insya Allah 2 pertemuan ke depan ya, Desember dan Januari insya Allah saya sudah siapkan materinya. Ya, tinggal nanti dijelaskan. Karena ini memang
perlu pembahasan yang mendalam, sehingga pelan-pelan nanti saya akan jelaskan sehingga bisa lebih difahami, lebih dimengerti begitu ya oleh para jamaah. Baik, silakan. Ada lagi yang lain? Tapi Ustaz, terhadap takdir yang tidak kita senangin Ustaz. Kemudian kita harus bersabar Ustaz. Eh, kita harus bersabar itu sampai sejauh mana? Kayak gimana Ustaz? Karena misalkan apa namanya ya? eh ada orang yang dipecat, kemudian dia bersedih, kemudian dia harus bersabar, terus atau ada hal yang tidak menyenangkan lainnya, Ustaz. Gimana cara menambah kesabaran ini, Ustaz? Baik, Supaya begini, kita menyikapi dengan betul takdir tadi dengan baik. disikapi dengan sabar dari takdir-takdir yang buruk yang menimpa diri kita, namun kita pun harus bangkit. Ya, jadi di antara buah mempelajari takdir dengan pemahaman yang baik dan benar itu akan memberikan efek bagus pada diri kita, yaitu kita ini akan semangat dalam hidup di dunia ini, ya, dan berikhtiar dengan maksimal, ya, insya Allah seperti itu. Jadi akan menimbulkan apa namanya semangat lah dalam kehidupan kita. Maka lihat para sahabat semuanya dinamis, tidak ya sebaliknya ya. Jadi hidup mereka itu dinamis dan mereka adalah orang-orang yang cepat merubah keadaan dunia di masa dahulu. Nah, ini yang bisa kita lihat dari para sahabat yang memahami takdir dengan baik dan benar, sehingga kalau mengalami kegagalan itu bukan halangan, ya, bukan halangan. Contoh ya. Di antara ilmuwan, di antara profesor, ya, dalam bidang apapun misalnya, dia melakukan eksperimennya Masya Allah, ya, puluhan kali, bahkan ratusan kali, bahkan ribuan kali, tapi dia nggak menyerah. Masya Allah, ini hebat nih, ya. Nah, ini seperti ini, luar biasa seperti ini. Jadi sampai akhirnya si ilmuwan ini menemukan formula yang tepat dari hasil risetnya atau eksperimennya tadi, walaupun mengalami kegagalan. Ya, mengalami apa? Mengalami kegagalan. Coba kita lihat di antara orang-orang itu, lihat bahkan ada orang-orang kafir, lihat orang-orang kafir ketika dahulu mereka mencipta kapal terbang. Mencipta kapal terbang gimana? Kan berkali-kali Ya. gagal kan? Bahkan dia sendiri yang jatuh dari kapal terbangnya, mati itu. Ya. Ya, sampai seperti itu, tapi itu tidak membuat mereka itu apa namanya putus asa ya gitu ya. Justru terus dan terus tertantang, akhirnya ya berhasil. Sunatullah, ya sunatullah, karena memang sudah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, maka berhasil. Ya, maka itu akan berhasil begitu. Ya, hanya saja mungkin ini ujian. Semuanya kan ujian semuanya ini. Kita ini bisa survive lagi apa tidak gitu. Bisa kembali semangat lagi atau tidak, kan begitu ya. Baik, Ustaz. Karena ada kadang-kadang kita dalam berdakwah ini kadang-kadang apa ya, ada diuji Ustaz. Kadang-kadang kita mikirnya kalau orang bermaksiat aja mereka sabar dalam kemaksiatannya itu, gimana harusnya kita juga bersabar dalam thalibul ilmi, kemudian dalam berdakwah dan lain-lainnya, Ustaz. Ini bagaimana, Ustaz? Iya, tentu seperti itu, tentu seperti itu. Udah pasti, udah pasti. Jadi Imam Ahmad bin Hambal kan di penjara itu. Nah, Dahulu di penjara satu sel dengan pencuri. Ya, satu sel dengan si pencuri. Kata si pencuri, "Ya wahai Imam, saya ini dicambuk karena saya mencuri tapi saya sabar. Saya sabar. Bagaimana dengan engkau? Bagaimana dengan engkau?" Oh, Masya Allah, dengan ucapan si pencuri ini ucapan yang benar menurut Imam Ahmad bin Hambal. Sehingga dia, ya, Masya Allah lah, imam-imam ini luar biasa kesabarannya. Ya, luar biasa kesabarannya dalam rangka membela yang benar. Ya, kalau si pencuri sabar di atas kesalahannya, dosanya, tapi Imam Ahmad bin Hambal sabar atas ya
kebenaran yang dia tegakkan begitu. Wallahu taala alam. Baik, kakak, apa ada yang mau ditanyakan atau mau raise hand dan bertanya langsung? Kayaknya disimpan ini Ustadz untuk 2 bulan ke depan ini Ustadz. Ya, baik. Insyaallah nanti kita akan jelaskan lebih rinci lagi Baik, insya Allah. berkaitan Baik, dengan masalah takdir ini. baik Ustadz. Kita mungkin cukupkan pun untuk kajian hari ini. Kemudian mohon dibantu untuk doa penutup majelisnya Ustadz. Ya, baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kajian kita pada siang hari ini berkaitan dengan bab yang ke-60 dan kita sudah janjikan insyaallah taala 2 bulan ke depan kita akan bahas tentang takdir secara tuntas ya biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang sebenarnya ya perlu waktu panjang pada dasar cuma kita ringkas-ringkas saja nanti. Kita ringkas-ringkas berkaitan dengan masalah ini yang penting-penting kita sampaikan, kita akan sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan selalu hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berada di atas tauhid, di atas sunnah Nabi, di atas manhaj para sahabat dan semoga kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.